Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang sedang ngadepin masalah yang berat, hampir putus asa, sudah lelah rasanya, sudah capek dengan hidup ini. Banyak orang ingin mengakhiri hidupnya karena nggak tahan dengan masalah dan persoalan yang terjadi. Merasa doanya nggak dijawab Tuhan. Sudah berdoa bertahun-tahun rasanya belum dapat jawaban. Rasanya dicuekin, rasanya ditinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang yang menanti breakthrough dan terobosan dan belum terjadi, akhirnya sampai ngalami kesesakan yang berat. Bahkan putus asa. Sekalipun Tuhan janjikan, biasanya orang-orang model kayak gini gak percaya. Sudah capek, sudah bosen, sudah jenuh, pingin terobosan tapi belum terjadi terobosan. Orang kayak begini biasanya susah percaya dengan janji Tuhan. Karena nunggu terlalu lama belum ada jawaban. Padahal Tuhan kadang izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita yang kita sendiri kadang gak ngerti maksud dan tujuan Tuhan apa. Tapi nanti kalau setelah kita lewatin masa krisis itu, ngelewatin masa yang berat itu, baru kita sadarin bahwa Tuhan punya rencana yang baik adanya. Seperti bangsa Israel karena tekanan yang berat, karena perbudakan yang berat itu, dia berdoa sama Tuhan, dia jerit sama Tuhan. Dan ketika dikirim Musa untuk melepaskan bangsa Israel lepas dari perbudakan itu, orang Israel itu tidak percaya loh. Biasanya orang yang terlalu pahit dikasih madu sekalipun dia susah percaya. Karena terlalu pahit dalam hidupnya. Orang yang sudah berkali-kali berdoa, berpuasa, bayar harga, dan melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dan ternyata Tuhan seakan-akan biarkan dan belum jawab doanya. Bahkan ada orang yang mau turun tangan nolong pun dia nggak percaya. Seakan-akan Tuhan memang sudah meninggalkan dia. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan. Orang yang terlalu pahit biasanya sudah tidak memiliki pengharapan lagi. Tetapi Tuhan kita tidak pernah biarkan kita ini sampai keleleran menderita, hidup dalam kehancuran. Tuhan kita adalah Bapa yang baik kok. Kita akan lihat di Keluaran pasal yang ke-6, mulai ayat yang kedua. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka, aku memberikan kepada mereka tanah Kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku." Bapak Ibu, kalau engkau mengerang, engkau menangis, engkau jerit, engkau berdoa, engkau meratap sama Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan loh. Teriakannya orang Israel di dalam Mesir yang karena diperbudak dengan berat sekali. Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mengerti. Dan Tuhan tahu dia pernah bikin perjanjian dengan Abraham. Dan perjanjiannya itu menjadi bagian buat orang-orang Israel. Dan di dalam perjanjian baru kalau kita menjadi miliknya Kristus, kita juga berhak mendapat bagian dari apa yang Allah janjikan kepada Abraham. Janji Abraham itu menjadi bagian kita. Bapak Ibu, engkau sedang mengalami erangan apa? Ngalami masalah apa? Masalah keuangan, masalah bisnis yang mentok mandek, pelayanan tidak berkembang, hubungan suami istri yang di ujung tanduk, pernikahan, perceraian, kekacauan, semuanya lah apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Dibuang, ditolak, ngalami persoalan yang berat, mau dipidanakan, difitnah, dituduh, diperlakukan buruk, kerja bertahun-tahun belum mengalami hasil, rasanya kok berat banget jalan hidup ini. Dengerin baik-baik. Ketika kita mengerang sama Tuhan, kita curhat sama Tuhan, kita ceritakan sama Tuhan, kita nangis sama Tuhan, didengar, dilihat, diperhatikan. Jeritannya orang Israel, erangannya orang Israel, diperhatikan Tuhan loh. Diperhatikan Tuhan. Dan Tuhan ingat, Tuhan pernah berjanji untuk membawa bangsa ini ke tanah perjanjian. Dan Tuhan akhirnya dikirim seorang utusan yang namanya Musa. Di ayat yang ke-6, "Sebab itu aku katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dengan hukuman yang berat.
Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskanmu kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Sekali Tuhan berjanji, janjinya Tuhan akan digenapi loh. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia sering ingkar janji. Partner bisnis kita sering ingkar janji. Pasangan hidup kita sering ingkar janji. Tetapi kita memiliki Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang tidak pernah ingkar janji. Hari ini engkau belum dijawab Tuhan doamu, pergumulanmu, masalahmu, tekanan hidupmu rasanya berat. Enggak tahu lagi jalan keluar seperti apa. Ada orang-orang yang terjerat hutang sampai ratusan juta, ratusan miliar, puluhan juta. Banyak sekali orang terjerat hutang. Dengerin baik-baik ketika engkau ngalami jalan buntu, enggak tahu kanan, kiri, barat, utara, timur, selatan, rasanya dikelilingi tembok, enggak tahu jalan keluar. Ngerang sama Tuhan, nangis sama Tuhan, jeritanmu, tangisanmu didengar Tuhan. Dan Tuhan pasti ingat dengan perjanjiannya antara Abraham dengan Allah yang diingat. Dan perjanjian Abraham itu akan membuat kita menikmati janji itu dan mengalami kemerdekaan. Tuhan kita Allah baik. Tuhan kita Allah yang baik. Tetapi kalau kita nih sering alami hal yang buruk dan Tuhan janjikan, kita sampai biasanya susah percaya. Loh, mosok aku ngalami berkat. Biasanya orang-orang yang ngalami kesusahan yang berat, tiba-tiba ada orang datang menolong, lu nggak yakin percaya loh. Dia ragu-ragu bahkan mempertanyakan, bener nggak ini? Ini mimpi apa tidak? Karena terlalu pahit hatinya. Orang yang terlalu pahit hatinya, dikasih perkara manis pun, dia susah mempercayai bahwa itu manis loh. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan membawa kita mengalami breakthrough dan terobosan kemenangan. Tuhan akan genapi itu. Kita akan lihat di ayat yang ke-9. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Bangsa Israel diperbudak dengan berat. Sampai dia lelah, letih, lesu, capek rasanya. Bapak Ibu, ada yang kau kerja bertahun-tahun rasanya nggak ada hasilnya. Kau sudah bangun hubungan dengan pasanganmu bertahun-tahun ternyata malah digugat cerai. Bangun bisnis, sudah berhemat, sudah melakukan hal yang terbaik ternyata malah bangkrut. Sudah berdoa, bergumul, doa puasa, doa Musa, doanya orang Niniwe, doanya Daniel, doanya Esther. Puasanya Esther semua dilakukan. Ternyata belum terjadi breakthrough dan terobosan. Kau akhirnya capek. Tuhan, terserah Tuhan. Mau apa Tuhan? Aku udah capek Tuhan, aku udah lelah. Dengerin baik-baik. Sekali Tuhan berjanji akan membawa kita mengalami kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan akan bawa kita mengalami kemerdekaan. Tuhan akan bawa kita mengalami kelimpahan. Hari ini, jangan putus asa. Orang Israel dikirim seorang penolong namanya Musa yang diutus Tuhan. Dia tidak percaya, tidak mau dengerin Musa karena terlalu lelah dan capek pun diperbudak. Lelah dan capek, nggak percaya lagi. Apa yang akan dialami? Bapak Ibu, orang-orang yang sedang mengalami kesesakan hari ini masih ada pengharapan di hadapan Tuhan. Jangan putus asa. Jangan pernah putus asa. Allah akan membawa kita ke tanah perjanjian, ke padang rumput yang hijau. Dan Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan dalam hidupmu. Allah kita tidak pernah membiarkan kita. Ketika engkau berdoa nangis sama Tuhan, Dia dengar, Dia lihat. Kalau hari ini sampai hari ini engkau belum mengalami breakthrough dan terobosan, Tuhan sedang urusin hatimu. Tuhan sedang ajarin engkau sesuatu yang ilahi. Jalan terus sama Tuhan. Tidak perlu khawatir, nggak perlu stres, nggak perlu bingung. Allah yang kita layani, Dia Allah yang tidak pernah membuat kita keleleran, menderita, dan kekurangan. Bahkan semua tokoh di Alkitab mengalami masalah seperti ini. Saya pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Nggak tahu loh, sampai 5 tahun saya nggak tahu jalan keluarnya apa. Saya hanya lakukan dengan setia apa yang Tuhan percayakan. Saya lakukan dengan setia dan sepenuh hati. Saya bangun keintiman, saya berharap sama Tuhan. Sekalipun
Tuhan nggak tolong, saya mau tetap setia dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan nggak ngebawa saya ngalami breakthrough, saya tetap mencintai Tuhan. Dan ternyata Tuhan terbukti Allah yang ajaib dan luar biasa. Kadang di masa-masa sulit Tuhan sedang uji hati kita ini, berpaut kepadanya sepenuhnya apa tidak. Karena Tuhan sedang urusin hati kita. Daud ngalami masa kesesakan bertahun-tahun. Bahkan seluruh pasukan Israel ngejar dia untuk dibinasakan loh. Mau dibinasakan. Bahkan mertuanya sendiri kejar. Semua orang-orang yang ngalami perjalanan pribadi dengan Tuhan akan ngalami proses seperti ini kok. Ketika engkau ngalami proses seperti ini, sebenarnya hidupmu akan dibawa ke level yang berbeda, dalam tingkat iman yang berbeda. Yang jadi masalahnya engkau bertahan dalam masalah seperti ini apa tidak? Butuh waktu dan proses. Semua tokoh di Alkitab ketika dia mengalami promosi dan peninggian itu tidak ada yang pernah instan. By proses. By proses itulah yang mematangkan, yang membuat mendewasakan kita, karakter kita ini diubah menjadi serupa segambar dengan Allah. Ndak enak. Saya ngonselingin banyak orang ketika ngalami struggle perjuangan, dia rasanya mau nyerah, mau putus asa, mau mengakhiri hidupnya. Beberapa orang sampai nggak mau hidup lagi. Rasanya dah capek banget, dah lelah banget. Tetapi ketika dia tetap setia, dan ternyata di tahun-tahun berikutnya ngalami breakthrough dan terobosan, dia sadar, dia ngerti ternyata Tuhan ajarin banyak hal untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kata bergantung sepenuhnya itu tidak semudah diucapkannya. Itu butuh pikul salib sangkal diri. Bergantung, menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita akan lihat di Mazmur 69 mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud ini. Daud sendiri ini yang bermazmur. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Air kalau sampai naik ke leher itu berat sekali loh itu. Napas pun sesak. Dia sebentar lagi dia akan tenggelam. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumbuh. Aku terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Supaya nggak tahu, nggak punya pertahanan, nggak punya kekuatan lagi. Orang yang ngalami himpitan, orang yang ngalami kesesakan, seakan-akan masalah menguasai hidupnya. Persoalan menguasai hidupnya, nggak tahu lagi bergerak, nggak tahu lagi memutuskan. Tidur pun berat rasanya. Bapak Ibu, ada kita kan dibawa ke area seperti itu, ke keadaan seperti itu. Sebenarnya di saat kita benar-benar nggak mempunyai kekuatan, nggak mempunyai kemampuan, justru waktu yang tepat untuk kita berserah sama Tuhan sepenuhnya. Kita taruh nih hati ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kita dedikasikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Memang tidak mudah, tapi ini adalah pelajaran berharga. Saya sering nyebutnya sekolah permukaan, sekolah padang gurun, di mana karakter kita dibentuk, diproses, dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Tidak ada yang besar di dalam Tuhan tanpa dimulai dengan hal yang kecil dahulu. Justru dalam kondisi seperti ini, kita berserah penuh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan adalah pengharapan kita. Kadang kita udah capek rasanya, tapi Tuhan tetap berikan kekuatan. Bapak Ibu, dalam kondisi terendah, titik terendah sekalipun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Seakan-akan Tuhan tinggalkan, seakan-akan Tuhan tidak berbicara. Tetapi lewat keadaan sekitar hidup kita, lewat hal kecil, lewat yang kita alami, ternyata buktikan bahwa Tuhan tetap menyertai kita loh. Berarti Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kalau sampai hari ini belum ada breakthrough, terobosan, dan belum mengalami mujizat Tuhan, artinya Tuhan belum selesai dengan hati kita. Dia sedang urusin hati kita. Seperti Tuhan sedang urusin hatinya Daud, dibutuhkan waktu yang lama. Setelah dia diurapi dan sampai dia menjadi raja itu dibutuhkan proses. Namanya proses persiapan untuk menjadi seorang raja. Lewat permukaan, lewat tekanan,
tekanan, lewat himpitan, lewat persoalan. Seperti Yusuf yang kemarin kita pelajari untuk didapati menjadi orang kepercayaannya Firaun, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dibutuhkan proses yang mendewasakan dia di dalam kesesakan dan persoalan. Di dalam kesesakan, di dalam keputusasaan, di dalam pengharapan kita ngalami mujizat, kita sedang diurusin hati kita di hadapan Tuhan. Di ayat yang keempat, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang tidak membinasakan aku, yang memusuhin aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Berapa banyak orang merasa kalau ngalami titik terendah, orang meninggalkan, orang membenci, orang tidak peduli, orang memusuhi, dihina, diperlakukan buruk, diperlakukan tidak adil rasanya. Jiwa miskin kita seringkali berontak ketika kita ini mengalami tekanan, belum mengalami himpitan persoalan. Dan ternyata Tuhan tidak pernah biarkan kita sampai hari ini. Bukan Tuhan pelihara sampai hari ini. Diberikan nafas hidup, dicukupin, bisa makan, bisa tidur nyenyak, bisa makan enak. Artinya Tuhan nyatakan sekalipun dia tidak menunjukkan dirinya, tapi dia ada di setiap langkah kita. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku yang tersembunyi bagimu. Justru dalam mengalami masalah seperti ini, koreksi hati kita. Semakin hati kita berserah sama Tuhan dan kita mulai mendedikasikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tuhan selidikin sampai kedalaman batin kita dan kita diubahkan perlahan dan dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Janganlah mendapat malu oleh karena aku. Orang-orang yang menantikan Engkau ya Allah semesta alam. Jangan kenoda oleh karena aku, orang yang mencari Engkau ya arah Israel. Ini Daud tetap mencari Tuhan loh. Karena nggak ada solusi lain ketika kita ngadapin banyak hal yang buruk, hal yang tidak enak. Solusinya hanya mencari Tuhan, karena Tuhan pengharapan kita, Tuhan sumber kekuatan kita. Seringkali kita coba mencari pertolongan lewat orang lain. Kita harapkan pertolongan dari orang lain, ternyata orang lain nggak melakukan apa-apa. Tuhan tidak berbuat apa-apa. Justru ketika kita ini berserah penuh di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan percayakan, Tuhan kirim mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berharap dengan orang dalam kondisi kesesakan, biasanya kita ini belum lulus karena kita coba mengandalkan manusia. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita di masa-masa sulit sekalipun. Sebab oleh karena Engkau aku menanggung celah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dan berpuasa, tetapi ia pun tetap mencela bagiku. Ia pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Loh, katanya cinta Tuhan kok belum mengalami breakthrough. Katanya cinta Tuhan mengalami masalah dan lain sebagainya. Banyak orang menyindir kalau kita ini dalam kondisi susah. Berapa banyak orang lebih ngomong jelek daripada ngomong yang baik. Sekalipun kita nggak melakukan dosa, nggak melakukan pelanggaran, tetap aja banyak orang tetap ngomong yang buruk. Nggak usah pusing, nggak usah dengerin kok. Jalan terus sama Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan atas kehidupan kita. Nggak usah pusing dengan kata orang. Jalan terus. Aku menjadi buah bibir bagi bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dan kecapi peminum menyanyi tentang aku. Jadi gosip, jadi cibiran bagi banyak orang. Jalan terus sama Tuhan. Tetapi aku berdoa. Apa yang dilakukan Daud dalam kondisi terdesak luar biasa? Tetapi aku berdoa. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari lumpur, supaya jangan aku tertenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Ini dalam kondisi terjepit, kondisi terendah sekalipun loh. Bukankah kitab Mazmur 23 katakan,
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tongkat dan gadamu akan menyertai aku dan membimbing aku. Tetap di ujungnya Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Dalam kondisi terjepit, gak ada solusi lain kecuali kita nangis sama Tuhan. Saya pernah mengalami kondisi berat sekali. Waktu itu berat banget. Saya lagi nyetir dari Permata Hijau pulang ke rumah, saya nangis sepanjang jalan di mobil. Saya nangis seperti anak kecil. Tuhan, terlalu berat ini. Kami mengalami masalah yang berat sekali Tuhan. Tolong ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Dan dibutuhkan bukan waktu yang singkat. Ternyata Tuhan izinkan waktu yang lumayan lama dari sejak nangis itu. Tuhan ajarin saya dengan istri saya banyak hal. Bagaimana kami meremukkan hati kami, dibentuk, diproses, ngikutin apa yang Tuhan mau loh. Dari saya nangis sampai terjadi mujizat dibutuhkan waktu yang lama. Ternyata Tuhan sedang urusin hati kami berdua. Tuhan berurusan dengan hati kita. Karena Tuhan mau persiapkan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kalau kita lihat balik lagi masa-masa kesesakan itu, Tuhan jangan diulang, itu terlalu berat. Nggak enak rasanya. Kita ngalami tekanan, himpitan, persoalan yang berat sekali. Tapi tetap sampai hari ini Allah yang saya sembah tetap bikin breakthrough dan terobosan. Dan Allah yang saya sembah bukankah Allah yang sama yang Bapak Ibu sembah. Dia Allah yang akan melakukan banyak hal yang ajaib dalam hidupmu. Akhirnya Tuhan promosi saya. Dan hal yang sama juga Tuhan akan promosi Bapak Ibu. Kalau yang khotbah pendetamu ini ngalami promosi, proteksi, penjagaan, permukaan Tuhan, saya percaya engkau yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan hari ini, Tuhan juga lakukan double porsi. Tuhan akan persiapkan engkau sesuatu yang lebih hebat dari apa yang pernah saya alami. Engkau sedang dipersiapkan sesuatu yang lebih gede dari apa yang saya alami. Bahkan engkau akan dipakai lebih hebat dari apa yang saya alami. Saya berdoa Bapak Ibu, jalan terus sama Tuhan. Tidak ada kata putus asa dalam kamus hidup kita. Tidak ada kata lelah. Jalan kita setia lakukan dengan terbaik untuk Tuhan. Ayat yang ke-17, janganlah sembunyikan wajahmu kepada hambamu. Sebab aku tersesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskan aku dari musuh-musuhku. Biasanya gak langsung Tuhan bikin mujizat. Dibutuhkan ketaatan kita. Jalan terus sama Tuhan. Engkau mengenal celaku, maluku dan nodaku, semua lawanku ada di hadapanmu. Celah itu telah mematahkan hatiku, aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia, menantikan penghibur tetapi tidak kudapatin. Berapa banyak orang berdoa belum mengalami breakthrough. Doa belum mengalami terobosan, rasanya tambah berat. Nantikan Tuhan gak ngomong. Berdoa rasanya mentok plafon. Mau doa baca firman malah ketiduran. Nyembah Tuhan malah ngorok kenceng. Pengen puasa malah lapar ketika engkau mengalami masa-masa seperti ini. Sebenarnya Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hatimu. Jalan terus sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kecuali engkau ngambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan, urusannya berbeda. Hari ini cari Tuhan. Kita lompat ke ayat yang ke-30. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagukan Dia dengan nyanyian syukur. Bagaimana bisa bersyukur? Dalam kondisi tertekan, kondisi berat seperti ini kan susah. Kita tuh mudah bersyukur kalau kita diberkati. Kita ngalami mujizat, kita dapat bonus, bisnis kita lancar, kita dapat profit tinggi, dapat keuntungan gede, dapat mobil baru, rumah baru, dan lain sebagainya. Biasanya lebih mudah. Justru kekristenan akan terbukti aslinya ketika dalam kondisi baik atau kondisi nggak baik sekalipun kita tetap memuji Tuhan dan bersyukur. Kekristenan yang sejati bukan dilihat berapa lama kita duduk di gereja, ngangetin bangku gereja, ikut ibadah online, outside, ikut seminar, bahkan lulusan sekolah teologi. Tidak ada hubungannya. Kekristenan sejati itu terbukti dari perjalanan hidup kita. Ngalami kesesakan sekalipun tetap nyembah Tuhan. Ngalami kelimpahan tetap mencari Tuhan. Ngalami kesesakan dan persoalan himpitan yang berat sekalipun tetap nyari Tuhan, nyembah Tuhan, ngejar Tuhan dan hidup dalam ucapan syukur. Bukan gerutu, bukan ngomel,
Bukan malah sakit hati dan nyalain orang lain, yang lebih bodoh lagi nyalain Tuhan. Karena Tuhan tetap baik adanya dalam kondisi kita yang sekalipun tidak baik. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengar orang-orang miskin dan tidak memandang orang-orang yang dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan datang menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang diam di sana dan memilikinya. Perhatikan, anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Tuhan pasti muncul dalam mujizat kedahsyatannya. Allah tidak pernah membiarkan kita sampai tergeletak, jatuh, gak kuat lagi, dan hidup kita hancur, keluargamu hancur. Tuhan tidak pernah biarkan itu. Sekali engkau ngalami tekanan, himpitan, persoalan yang berat, cari Tuhan, kejar Tuhan. Jangan nyerah, jangan putus asa. Fokus sama pribadi Tuhan. Pak, belum terjadi terobosan. Pak, kapan mujizat terjadi? Banyak orang konseling sama saya, ngalami tekanan hidup, saya bilang jalan terus sama Tuhan. Sampai kapan, Pak? Sampai kita dipanggil Tuhan. Bisa sampai masa umur kita, Pak. Bisa saja kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi yang saya percaya, Tuhan kita akan bebaskan kita dari banyak persoalan, masalah, himpitan, tekanan. Selama kita jalan sama Dia. Selama kita tinggal di bumi itu pasti kita ngadepin masalah, persoalan. Tapi bagaimana kita menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan sahabat ketika dia mengalami goncangan yang berat dan hampir putus asa. Setia cari Tuhan, setia cari Tuhan, kejar Tuhan sampai di awal pandemi. Dan akhirnya setelah pandemi selesai, dia mengalami breakthrough dan terobosan. Mengalami promosi peninggian. Tidak mudah awalnya. Dalam kondisi terjepit gak tahu jalan keluarnya, Pak. Aku mesti ngapain? Diam di kaki Tuhan. Cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Kejar Tuhan. Pak, aku gak tahu lagi, istirahat, makan yang enak, tidur. Besok cari Tuhan lagi. Dan minta hikmat, minta divine connection. Dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi. Orang-orang yang dikirim Tuhan secara ilahi akan buka jalan, kerjasama atau apapun lah namanya. Tuhan bisa sanggup gerakkan siapapun juga untuk buat mujizat. Dan Tuhan akan berkati apa saja yang dikerjakan tanganmu. Justru dalam kondisi ngalami tekanan, himpitan, persoalan, jangan putus asa. Jangan mutung, kata orang Jawa. Jangan duduk diam, justru lebih giat. Kerjakan bagianmu. Tetap setia. Belum ada hasilnya, Pak. Kerjakan dengan setia. Belum ada breakthrough, Pak. Jalan terus sama Tuhan. Belum selesai, Pak, hutangnya saya malah ditagih, Pak. Jalan terus sama Tuhan. Kerja, lakukan yang terbaik. Apa saja yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan lihat kesetiaan kita. Barang siapa setia perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara besar. Dan Tuhan akan bawa kita mengalami banyak hal yang ilahi. Tuhan akan bawa kita mengalami breakthrough dan terobosan. Dan namanya akan dipermuliakan atas hidup kita dan atas keluarga kita. Dan anak cucu kita akan mewarisi negeri. Dengerin baik-baik. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Artinya Tuhan pelihara. Tuhan cukupin. Kalau masalah keuangan gak perlu khawatir. Selama engkau lakukan bagianmu, Tuhan akan berkati engkau dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Kau butuh pemulihan. Hatimu yang perlu dipulihkan dulu. Kau belum bikin terobosan. Hidupmu yang harus diserahkan sepenuhnya dulu di hadapan Tuhan. Jalan sama Tuhan. Gak kuat, Pak. Jalan sama Tuhan. Tuhan pasti berikan kekuatan. Gak mampu lagi. Mampukan Tuhan. Dimampukan oleh Roh Kudus. Tanganmu dipegang Tuhan. Gak mungkin engkau gak memiliki kekuatan dan kemampuan. Jalan terus. Kita akan sama melihat breakthrough dan terobosan. Dengerin baik-baik. Jangan pernah keluar dari mulut kita ketika mengalami tekanan, himpitan, gerutu, omelan, dan mempertanyakan janji Tuhan. Percaya. Perkatakan janjinya. Hidupi. Miliki iman. Suatu hari akan melihat Tuhan
bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan lakukan pemulihan. Dan apa yang kita katakan, Tuhan akan kerjakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kemateraikan dengan darah anak domba Allah. Berkati setiap orang yang bergumul dan berjuang. Hamba-Mu percaya anugerah dan kemurahan Tuhan yang ngajib dan dahsyat melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau sendiri yang campur tangan secara ilahi. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman-Mu, bikin breakthrough dan terobosan bahwa hidup mereka mengalami kemenangan hari demi hari. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Tutup matamu. Tutup matanya. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Angkat suaramu, nyanyikan lagu ini. Tuhan, korban pujian Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau saja. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi
kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Haleluya. Nama sekene mete pepe piti mende bene mete pepe ikene rebebe sene mendero no moto poko makarabate bene mebe sekene mebe. Aku berdoa ada urapan Tuhan yang sedang turun dalam ruangan ini. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima pengurapan itu. Maka hanaraba sekono moboko neme pepe pianamante. Roh Kudus, pengurapan-Mu turun. Ada orang-orang yang sampai merasakan sesuatu yang bergetar kuat. Pengurapan itu sedang turun. Nikmatin Tuhan. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mekoro boboko no mondoro boto bosekene metepe makero lo botapakan naramate pekene meko sekono moto mekere bebe ne mende begene me bepiana manta pakarabash makarala labashikene. Terus aku berdoa pengurapan itu turun dalam ruangan ini semakin kuat. Terus ke mako honomo sheke pari mana manteko noromoto mane bekere bebe shibidi. Terus marabata bakana sheke ni bebe. Nikmatin Tuhan. Ralamashana mata bakarabada. Yes, Roh Kudus. Bagianmu sekarang. Bukan aku tapi Engkau. Bukan aku tapi Engkau. Bikin pagi hari ini sesuatu yang spesial. Ini waktumu.
Terus bergerak semakin kuat Tuhan, dari ujung ke ujung hadirat. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka akan sedang dijamah Tuhan sekarang. Ada beberapa orang yang pingin ngalami Tuhan. Saat ini dia menjamahmu. Paramagana masekene mentebede. Saya mau ajak Bapak Ibu ya, ekspresikan cintamu sama Tuhan. Jangan banyak bergerak, jangan banyak melakukan apa-apa. Kita menghormatin hadirat Tuhan. Tutup matamu, mulai ekspresikan cintamu sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Koreksi hatimu sampai kedalaman hatimu dengan Tuhan. Benar nggak hidupmu selama ini? Hatimu udah benar belum? Dan minta Tuhan lakukan sesuatu siang hari ini. Aku berdoa, ada orang-orang di tempat ini yang pingin ngalami Tuhan. Ada orang yang pingin ngalami Tuhan, angkat tanganmu. Aku berdoa orang-orang yang angkat tangan ini Tuhan. Sekarang aku berdoa, urapanmu sekarang turun dalam nama Yesus Kristus. Penuhi mereka dengan hadirat-Mu. Para labakahan narabasikin. Buka tanganmu berdua. Saya mau berdoa. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Saya mau hitung 1 sampai 3 ya. Nanti ada orang-orang yang akan ngerasain hadirat Tuhan begitu kuat. Terus semakin kuat. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat. Satu, ada seseorang mulai dijamah Tuhan. Hadiratnya begitu kuat. Nanti sembah ya. 2, kuat urapannya.
Sekarang terima itu. Go! Go! Jesus! Now! Jesus! Yes! Hey! Now! Jesus name. Go. Will. Do it. Do it. Do it. Jesus name. Urapanmu turun. Now. Go. Jesus name. Jesus name. Tuhan. Will. Berdui. Jesus name. Urapanmu turun dalam ruangan ini. Karabakenebe. Go! Naralamase. Inamose. Aku perintahkan semua roh jahat dalam ruangan ini yang bukan dari Tuhan. Yang roh bukan dari Tuhan. Aku berdoa ada orang-orang yang luka batin, yang pernah disakiti. Lepaskan. Jesus name. Go. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Engkau belum selesai dalam ruangan ini. Ada beberapa orang yang masih dijamah Tuhan. Sampai gak tahan kuat berdiri lah. Nalamoso sinimianamo inamo senalamore hirianama. Aku berdoa untuk ibu ini dalam nama Yesus. Go. Fit. Play. Terus. Jesus name. Go. Jesus name. Makaralabashi. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat dan pengagungan. Dalam nama Yesus. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, we love You, we praise You, we adore You. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senebede pianaramo ikiri miana naralamo se ikiri biena namoso. We praise You, we praise You, we praise You. We praise You, we praise You. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.